Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bis syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Izzah yang sama-sama dirahmati, wabil khusus para asatidz, pengurus DKM, Bapak RW, Bapak RT, yang mudah-mudahan senantiasa kita sama-sama dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan buat kita semua. Tentunya rahmat dan keberkahannya kita harapkan berlanjut minad dunya ilal akhirah, sehingga dengan rahmatnya dan keberkahannya dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan taubat. Saya yakin siapapun manusianya pasti mempunyai dosa, betul gak? Ada enggak manusia yang punya dosa? Karena manusia itu dikatakan al-insanu makhalu khata'i wal isyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tempatnya lupa dan salah. Sehingga kalau kita lupa bisa saja berbuat salah, betul. Kalau kita lupa bisa saja kita berbuat dosa. Namun sebesar apapun juga, jika kita mempunyai dosa kepada Allah dan kita bertaubat, Allah pasti akan terima taubat kita. Dosa itu ada dua macam. Yang pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, berapapun banyaknya kita taubat, Allah masih terima taubat kita. Bahkan Allah suka kepada orang yang bertaubat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Artinya, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dia tidak mengulangi lagi. Jadi taubatnya itu taubatan nasuha, bukan taubatnya taubat tomat, habis taubat kumat. Jadi syarat taubat itu, taubatan nasuha ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dia mengakui kesalahannya, apa yang dia sudah lakukan melanggar larangan Allah, dia akui. Kemudian
Di dalam hatinya dia berjanji, kemudian dia mohon ampun kepada Allah setelah dia melakukan dosa. Dan ketiga, dia berjanji dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Di syarat ada 3. Bahkan Allah perintahkan tuh orang yang bertobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertobatlah kalian dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Jadi Allah katakan, sebesar apapun juga kalau kita bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Bahkan Allah suka. Nih, dosa yang pertama, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosa sesama manusia. Kalau dosa sesama manusia, sebelum kita selesaikan urusan kita dengan orang yang kita zalimi, maka belum selesai urusan dengan Allah. Contoh, maaf, kita pernah mengambil hak orang lain atau harta orang lain. Sebelum kita menyelesaikan, tobat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesaikan dulu sesama manusia. Apalagi maaf ya, belum selesai bersama manusia meninggal dunia, Masya Allah, berat sekali. Kenapa? Karena nanti orang kita zalimi itu menuntut kita nanti di hari kiamat. Kalau dia pernah diambil hartanya, wajib dia membalikan. Kalau dia tidak kembalikan, nanti di akhirat ketika yaumil hisab, di hari perhitungan, pahalanya banyak ini orang. Tiba-tiba ketika dia ingin masuk syurga, diprotes, ya Allah, bukankah si fulan itu telah menzalimi saya selama hidupnya di dunia, pernah mengambil hak saya dan dia belum sempat mengembalikan. Pada hari ini aku minta pertanggungjawabannya, aku tuntut dia. Maka pahala yang sudah banyak kita kumpulkan diambil oleh orang yang kita zalimi. Diambil, ternyata pahala kita habis. Dan dosa yang orang kita zalimi kita tanggung. Allah kirim. Jadi jangan dianggap sepele ini. Masya Allah. Jangan dianggap sepele masalah hubungan sesama manusia. Jangan sampai tidak selesai di dunia, nanti pasti akan berlanjut di akhirat. Karena itu dosa kepada Allah kita banyak-banyak bertaubat, dan dosa sesama manusia kita harus selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Ya. Dan itu banyak-banyaklah kita bermuhasabah. Kira-kira pernah enggak ya saya menyakiti orang? Pernah enggak saya mengambil hak orang lain? Banyak muhasabah. Kalau kita ingat, oh pernah saya ini, selesaikanlah buru-buru, jangan sampai berlarut-larut. Karena kita hidup ini selalu digoda oleh iblis laknatullah, selalu digoda. Udah, nggak usah dipikirkan masalah lalu, udah perbuat aja amal yang banyak, nggak usah minta maaf. Kan begitu bisikan iblis. Nggak usah, nanti juga ketemu waktunya, biarin aja. Jangan kita lalai, jangan kita abaikan. Kalau kita punya permasalahan orang lain, cepat-cepat kita selesaikan. Memang udah jadi iblis, janji iblis laknatullah untuk menggoda kita agar kita tidak berada pada jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dan Imam Hasan Al-Basri berkata, Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang imam yang sangat konsekuen, sangat komitmen. Setiap apa yang dia lakukan pasti dia sudah amalkan. Contoh, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri turun dari mimbar Jumat,
para jamaah minta kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya ingin Anda Jumat besok berbicara tentang sedekah. Jumat besok nggak disampaikan tentang sedekah. Jumat kedua belum juga disampaikan tentang sedekah. Jumat ketiga baru dia berbicara tentang sedekah. Para jamaah bertanya, wahai Imam, bukankah sudah 3 Jumat yang lalu yang saya minta untuk Imam berbicara sedekah? Kenapa baru Jumat ketiga engkau berbicara tentang sedekah? Apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri? Saya baru minggu ini bisa bersedekah. Masya Allah, baru saya berbicara. Jadi saya kerjakan dulu, saya lakukan dulu, baru dia bicara. Enggak kayak kita suruh sedekah, orang lain sedekah gitu, enggak. Ini Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan dalam hadis itu? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika Allah mengeluarkan iblis dari surga. Karena apa? Karena iblis sombong, tidak mau sujud, tidak mau taat atas perintah Allah, dikeluarkan dari surga. Iblis berbicara. Apa yang iblis katakan? Wa izzatuka, demi kemuliaan Engkau ya Allah, la ufarriqu nur Adam hatta tufarriqu jasadu. Apa kata iblis? Demi kemuliaan Engkau ya Allah, saya tidak akan membiarkan, saya terus menggoda anak Adam hatta tufarriqu ruhuhu jasadu. Saya goda terus sehingga ruhnya keluar dari jasad. Masya Allah. Dari mulai akil balik sampai kita menghadapi sakaratul maut, iblis selalu menggoda kita. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 16, Allah abadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghjaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tadhiru aktsarahum syakirin. Kata Allah, iblis berbicara sama Allah. Qala fa bima aghaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menggoda umat Adam, keturunan anak Adam, siratal mustaqim, yang ingin berada di jalanmu, yang ingin bertakwa. Digoda kita setiap saat ini. Lagi ngaji bawaannya ngantuk aja. Nyender tahu-tahu merem. Itu ada iblis lagi goda kita. Ya, di mata kita diusap-usap, iblis lagi godain kita. Karena iblis terbuat daripada api, kalahnya dengan air. Kalau ngantuk wudu dah. Gitu. Kan iblis bilang, "Ana khairu minhu," saya lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin." Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Sombong, enggak mau sujud. Baru dia diperintahkan keluar dari surga dengan syarat minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Iblis, ya, iblis. Lalu digoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa yang Allah katakan? Wala tajidu aktsarahum syakirin, hanya sebagian mereka yang bersyukur kepada Allah. Maka ada 2 tempat yang tidak bisa digoda oleh iblis laknatullah. Pertama ke atas, yang kedua bawah. Enggak bisa. Ke atas tempat orang-orang beriman bermunajat kepada Allah, ke bawah tempat orang-orang beriman sujud kepada Allah. Jadi kita mau itu digoda, Masya Allah, digoda setiap saat, di mana saja, kapan saja. Iblis selalu menggoda kita. Ingat itu. Maka iblis katakan tadi, hadis Nabi,
mengatakan bahwa demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan menggoda keturunan anak Adam sampai ruhnya terpisah daripada jasadnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, Allah jawab tantangan iblis apa yang Allah katakan, wa izzati, dan demi kemuliaanku, la a'dhubu taubat ibnu aku tidak akan menutup taubatnya anak Adam, keturunan Nabi Adam, hatta yugharghira biha, sehingga ruhnya berada di tenggorokan. Artinya ketika orang menghadapi sakaratul maut, dia bertaubat kepada Allah, taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis katakan, aku akan goda keturunan anak Adam sampai ruhnya keluar dari jasad. Allah jawab tantangan daripada iblis, aku tidak menutup pintu taubat sampai hambaku, sampai anak Adam ruhnya berada di tenggorokan. Tuh. Maka banyak-banyak bertaubat. Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga tidak kurang dari 1 kali untuk bertaubat, untuk beristighfar. Kira-kira kita dalam hidup ini sehari 24 jam ada enggak 100 kali beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Paling kita habis sholat 10 kali, 5 waktu 50 kali, tahajud 10 kali, baru 60 kali. Ya, Rasul yang sudah dijamin masuk surga tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa yang jamin masuk surga? Belum ada. Kenapa kita enggan beristighfar? Banyak-banyak beristighfar, apalagi kondisi seperti ini sekarang ini. Saat ini, Masya Allah, di mana kita sedang diuji dengan adanya wabah virus corona, betul? Kita diuji wabah virus corona, ya. Sebenarnya ujian itu bukan bentuk Allah marah, bukan, ya. Allah belum marah. Kalau Allah marah nanti di akhirat, yang tidak beriman Allah lemparin ke neraka, itu baru Allah marah. Kalau sekarang ujian yang Allah berikan saat ini adalah sebagai kasih sayang terhadap hambanya. Loh, kok dikasih wabah virus corona kasih sayang? Oh iya, coba kita buka surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Kita semua akan mati, betul? Kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mau sholat nggak bisa, mau sedekah nggak bisa, mau zakat nggak bisa, mau berbuat baik nggak bisa. Sebelum kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita menghadap Allah. Allah ingatkan kita dengan Allah uji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji kalian semuanya dengan suatu kesulitan nih, wabah virus corona jadi sulit, betul ya. Dan kebaikan, artinya banyak harta juga ujian, kesenangan juga itu ujian. Apa yang Allah inginkan terhadap ujian itu yang harus kita garis bawahi, Allah katakan wa ilaina turja'un. Hendaklah kamu kembali kepada Allah, kembali pada syariat Allah, lebih mendekat kepada Allah dengan ujian, bukan menjauh. Ada wabah virus corona, Jumat libur, pengajian libur. Kira-kira benar nggak tuh? Salah. Allah katakan dengan ujian itu hendaklah kamu kembali kepada Allah, kembali pada Al-Quran, lebih dekat lagi kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Dan Allah janji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka selama mereka masih beristighfar. Banyak istighfar kondisi seperti ini. Agar apa? Agar Allah angkat wabah virus corona dari Indonesia, dari negeri yang kita cintai ini. Ya, kira-kira setuju nggak? Banyak-banyak kita beristighfar. Ayo sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. Ayo, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita biasakan setiap hari minimal 100 kali beristighfar agar Allah jauhkan ajab yang sekiranya ajab itu tidak bisa kita hadapi. Pasti janji Allah akan terrealisasi, bukan hanya di dunia, di akhirat. Jadi kembali kepada kajian kita pagi hari ini, bahwa siapapun manusianya hidup di dunia ini pasti punya dosa, baik itu dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah sebanyak apapun juga dosa yang pernah kita lakukan, kita ingat kita melanggar larangan Allah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah dan jangan kita ulangi lagi. Ya, ada orang bertanya, Pak Ustaz, saya mau bertanya, ini ada orang udah taubat, kemudian maksiat lagi, kira-kira bagaimana itu taubatnya? Terus udah taubat maksiat lagi, udah taubat bikin dosa lagi, bagaimana itu solusinya? Kata Sayyidina Ali, terus bertaubat sampai iblis bosan. Allah karim, terus taubat, jangan putus asa, terus taubat. Tapi yang bagus adalah taubatan nasuha, enggak ngulangin lagi daripada pekerjaan yang melanggar larangan-larangan Allah. Ya, jangan taubatnya ini taubat habis taubat umat. Ya, jangan sekali-kali kita ini besok ajalah saya bertaubat, lalai daripada taubat. Itu kata Nabi, halaka musawwifin, celaka orang seperti itu. Masya Allah, celaka. Jangan. Jadi saya masih banyak berbuat dosa Pak Ustaz, saya taubat terus, taubat lagi, taubat lagi, sampai iblis bosan, ya, godain kita. Terus bertaubat, banyak-banyak bertaubat, karena manusia dikatakan al-insanu makhluk khata'i wa nisyan, tempatnya lupa dan salah. Oh, udah lupa, udah taubat lupa, bikin salah lagi, khilaf, bikin salah lagi, taubat, ya. Tapi yang bagus ya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, sebenar-benar taubat, ya. Jadi jangan mengulangi lagi daripada perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Itu aja yang bisa sampaikan. Masih ada beberapa menit, silakan untuk bertanya ya yang berkaitan dengan taubat. Silakan. Ya. Ya. Mana yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik melakukan sholat taubat atau istighfar. Ya. Terus apakah zaman sahabat zaman kita itu sudah ada sholat taubat? Ya. Ya. Baik. Jadi ada pertanyaan, mana yang lebih baik antara sholat sunnah taubat dan istighfar? Ya. Kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik ya Pak. Tapi mana yang lebih utama, kan gitu ya? Artinya dari ibadah yang baik ini, yang pertama itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita beraga dengan sholat sunnah taubat sebagai aplikasi daripada wujud keinginan kita untuk tidak melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah. Karena sholat itu bukan sekedar sholat sunnah. Orang menganggap sholat sunnah taubat digampangin aja, kan ada yang begitu ya. Karena apa? Sunnah hukumnya. Jadi kalau amalan wajib dan amalan sunnah, saya mau tanya, mana yang lebih berat kita lakukan? Sunnah. Karena kalau wajib dianggap tidak dikerjakan mendapat dosa, betul. Sedangkan sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi disepelehin. Nanti ada timbangan tuh. Ini wajib, ini ibadah sunnah.
Ibadah wajibnya berat, ibadah sunnahnya ringan. Jadi jangan disepelein. Jadi bukan arti istighfar kita aplikasikan dengan sholat sunnah taubat, karena sholat itu bukan sekedar af'alu wa aqwalu, suatu perbuatan dan ucapan bimuftatah bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Bukan sekedar itu, tapi konsekuensi sholat yang harus kita realisasikan, aplikasikan adalah Al-Ankabut ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasma'un. Nah, aplikasinya ini daripada istighfar, ya. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Setelah kita mohon ampun, kita aplikasikan dalam salat, kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwa setelah taubat kita beristighfar, jangan mengulangi perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi yang utama itu adalah istighfar, dibarengi dengan salat sunnah taubat, ya, atau awwabin, gitu. Terus ada lagi? Yang zamannya sahabat dan tabi'in ada selama. Oh iya, jadi sholat sunnah taubat itu sudah ada dari zaman sahabat itu, bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya, kalau kita mengerjakan sholat sunnah awwabin ba'da maghrib, setelah sholat maghrib 2 rakaat, itu dikatakan nanti ketika berjembat Isra, maka dia itu cepat seperti kilat. Jadi biasakan tuh minimal 2 rakaat habis maghrib, sholat sunatan awwabin rakaatain setelah ba'diyah maghrib, ya. Jadi itu kerjakan agar apa? Agar nanti kita berjembat Isra, kita berjembat seperti kilat. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, sholat sunnah yang artinya kita kerjakan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada, ya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memikul dosa dari mulai balik sekitar 15 tahun ini. 15 tahun sampai sekarang usia kita berapa masih berbeda. Terus saya yakin yang paling banyak dosa kita adalah bersama manusia. Yang mungkin sampai sekarang ini, kalau saya secara pribadi, kalau boleh itu saya buat database ya. Iya. Tapi kadang-kadang belum sempat kan. Ya dari mulai kita SMA itu kan, dari mulai balita kadang-kadang kita dulu bertransaksi, sekolah di mana-mana. Kadang-kadang kita ya dulu ada nakal-nakal juga, ambil makanan dari bayar, utang sama teman dulu mungkin ada yang belum selesai. Udah kemana mereka, ya kan? Udah kemana-mana mungkin. Dan ada ruang dan waktu tadi. Kadang-kadang tidak satu tempat kan. Kita hijrah ke tempat lain, kita hijrah ke tempat lain, kita hijrah lagi ke tempat lain. Nah ini kira-kira sebunuh kali saja. Kalau kita mau dia minta satu-satu, ya kadang-kadang kita sempat lagi siapa lagi mungkin ya ujungnya atau nggak teridentifikasi kan. Nah kira-kira ada nggak doa terbaik yang Rasulullah ajarkan? Kalau dalam saya selalu menyampaikan juga, zolim itu terjadi ketika akad-akad yang kita sepakati, yang kita buat, kita tertulis atau enggak, itu kita langgar. Pada saat itu ada yang terzolimi atau kita yang terzolimi. Nah sebenarnya mana ini orang yang kita kantor orang, terutama yang orang, dan orang itu mungkin sudah tidak ada. Kita nggak sempat
baik. Ya. Kajian filosofi kali ya. Skenario kenapa sih Allah menciptakan iblis? Kan cukup saja Allah yang menguji kita, yang Allah menguji. Kenapa kira-kira Allah ciptakan iblis ini dalam kehidupan kita? Iya. Dan dia juga bagus-bagus kan? Di surga bagus-bagus. Iya. Terus kenapa Allah menyetujui kira-kira apa? Iya. Menyetujui kira-kira kalau iblis tak sama menggunakan manusia sampai yang itu. Iya, betul. Kira-kira apa skenario-nya ini kira-kira apa? Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ya, itu bagus kalau kita selalu bermuhasabah. Apa saya? Oh, baik. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ini ya. Berkaitan tentang kehidupan kita dari dunia sampai nanti akhirat. Takut ini kita ini ya. Jadi memang dikatakan manusia tempatnya lupa sehingga dia berbuat salah. Banyak kesalahan kita lakukan tadi, terutama kepada sama manusia. Begitu ya, sama manusia. Bagaimana ini caranya? Jika dosa yang pernah kita lakukan sama manusia atau kezaliman yang pernah kita lakukan sama manusia, gitu. Sementara kita ini kan sudah pindah sini sana sini, enggak ketemu lagi gitu. Nah, jadi yang pertama ketika kita muhasabah, ya Allah, dulu waktu saya SMA saya pernah makan nggak bayar nih. Nah, sebisa mungkin dan harus bisa ya, kita datangi orang yang pernah kita zalimi. Kalau tidak ada, keluarganya kita cari. Oh, masih ada. Dulu saya makan bakwan 1.500 rupiah nggak bayar nih. Ya Allah, kantinnya di sana. Saya tanya-tanya. Itu udah bagian dari ibadah, bagian jihad untuk memperbaiki diri. Cari, walaupun di Medan katakan. Saya cari, karena jangan sampai jadi penghalang nanti kita ketika kita dihisab. Oh, masuk surga gara-gara sedikit dia nggak ikhlas, nggak ridho atas perbuatan kita, jadi penghalang. Kita cari. Kalau seandainya tidak ketemu, sudah meninggal, cari keluarganya. Di mana familinya? Katakan, dulu saya masih SMA nakal, saya pernah makan nggak bayar, sekarang saya mau bayar. Oh sudah kami ikhlas, selesai urusan, kan gitu. Enak kan? Jadi jangan sampai kita diem, artinya membiarkan, kita anggap sepele karena kita udah pindah jauh, nanti jadi penghalang buat kita. Saya pernah pinjam uang 1.000 rupiah ya, dengan teman saya di Cilandak. Ya Allah, saya ingat, saya datengin uang 1.000 zaman dulu masih sekolah tahun 88. Itu aliyah saya di Mall Pinang itu. Ya Allah, saya cari, begitu pas ketemu udah pindah, katanya ini anaknya ini udah pindah. Di mana? Saya cari, ketemu, saya sampaikan, Allahu Akbar, anda dulu lupain, anda ikhlas. Tuh, tenang udah kita, bener gak? Tenang dah kita, tenang. Ya, jadi hal yang sekecil apapun kalau kita kepada zalim sama manusia harus diselesaikan. Itu ya, yang pertama itu. Terus ada doa enggak? Doa yang harus kita baca agar kita ini selalu pada jalannya Allah, hidup pada jalannya Allah, mengerjakan yang baik-baik saja. Kalau saya sering baca, saya baca Allahumma ahyina alal Islam wa sunnah. Ya Allah, hidupkan kami dalam Islam, dalam keselamatan dan mengerjakan sunnah-sunnah. Itu yang saya baca ya. Wa tawaffana alal iman wa taubah. Dan berikan nih keimanan kita nih, dan kalau kita mati wa tawaffana iman wa taubah, dalam keadaan iman dan taubat kepada Allah. Itu yang saya baca dalam habis sholat. Jadi Allahumma ahyina alal Islam wa sunnah wa tawaffana alal iman wa taubah. Itu yang saya baca. Jadi kita minta diselamatkan dalam hidup ini daripada hal-hal yang bisa nanti membuat kita celaka di akhirat ya. Dan sunnah-sunnah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita meninggal membawa iman dan dalam keadaan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kenapa sih kok Allah ciptakan iblis, kan gitu ya. Nah, yang
tugasnya itu artinya maaf menggoda manusia. Sebelum Allah ciptakan kita manusia, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu malaikat dan iblis. Ini kehendak Allah. Tidak ada yang bisa artinya maaf menantang atau menentang kehendak Allah. Allah ciptakan malaikat selalu sujud, ya. Allah ciptakan jin, saat itu jin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal jin, dulu baru manusia. Jadi Allah ciptakan jin juga sama, sujud. Nah, kenapa akhirnya kau jadi membangkang? Ini, ya. Jadi ada satu sifat di dalam ruh setiap yang Allah ciptakan. Yang pertama, ya, ruh mutmainah dan ruh lawamah. Kalau ruh mutmainah Allah ciptakan karena jin juga punya ruh, punya nyawa. Maka setiap yang bernyawa pasti mati. Jin mati enggak? Mati nanti di hari kiamat. Kalau dunia udah hancur, kiamat mati. Malaikat mati, semuanya mati, ya. Jadi di dalam ruh itu Allah ciptakan yang pertama ruh mutmainah, ruh yang baik. Jika diperintahkan untuk taat langsung. Ada ruh lawamah diabadikan dalam Al-Quran ketika kita ingin diciptakan. Ruh ditanya, wahai ruh, apakah aku Tuhanmu? Ruh menjawab, ruh mutmainah menjawab, na'am, betul. Tapi ruh lawamah ditanya, tidak menjawab. Wahai ruh lawamah, ciptakan, diam aja dia, tidak ngangguk, tidak menggeleng, diam saja. Akhirnya ruh lawamah dilemparin ke neraka jahanam oleh Allah, dibakar sekian ribu tahun, tetap dia tidak bergeming, diam saja. Masya Allah. Lalu setelah itu diangkat, ditanya lagi, apakah aku Tuhanmu wahai ruh lawamah? Juga dia diam saja, tidak menggeleng, tidak mengangguk, diam saja. Dilempar lagi dia, ya, ke dalam neraka. Sekian ribu tahun diangkat lagi oleh Allah. Lalu ditanya lagi, masih diam aja dia. Akhirnya ruh lawamah itu ketiga kalinya dilempar ke neraka Wain, neraka yang suhunya sangat dingin. Disitulah ruh lawamah tidak sanggup. Akhirnya dia ditanya, bagaimana ruh lawamah? Apakah aku ini Tuhanmu? Iya, baru menjawab. Sulit, ya, untuk menentukan ruh lawamah. Kita ini punya dua ruh yang Allah ciptakan. Pada hakikatnya satu, tapi dibagi dua. Ruh itu ada ruh mutmainah. Kalau kita mau ibadah hayu aja, itu ruh yang baik. Tapi ketika berat untuk kita melakukan ibadah atau kebaikan, ada ruh lawamah yang menentang. Nah, ini ruh lawamah. Nah, ketika itu jin yang pertama itu, ya, jadi jin itu taat ibadah sama Allah. Kemudian dari makhluk jin itu yang pertama Allah ciptakan siapa namanya? Namanya siapa? Dalam Al-Quran ada? Ada dalam Al-Quran dia. Kemudian yang kedua siapa? Dan yang ketiga adalah Azazil. Azazil ini yang enggak mau taat perintah Allah, julukannya iblis. Jadi iblis akhirnya tuh Azazil minta ditangguhkan sama Allah, ruhnya sampai ditangguhkan, dan keturunannya sampai dengan hari kiamat. Maka kalau makhluk yang paling banyak yang ada, pertama malaikat, tidak ada yang jumlah, yang kedua jin, yang ketiga baru manusia. Karena dia nggak meninggal, nggak mati-mati. Kita manusia banyak yang meninggal, tapi jin nggak meninggal. Nah, kemudian dari situ jin itu Allah ingin menciptakan suatu makhluk, tidak ada bisa menentang kemauan Allah, keinginan Allah. Allah ciptakan ars, Allah ciptakan semuanya sampai malaikat dan jin. Lalu Allah ciptakan manusia yang Allah perintahkan agar makhluk yang sudah terdahulu Allah ciptakan di antara malaikat dan jin untuk sujud kepada manusia, bukan sujud ibadah, bukan, tapi sujud ta'ziman, menghormati atas ciptaan Allah yang pertama. Allah ciptakan kita manusia dari tanah, mintin, dari tanah. Tanah yang mana yang diciptakan, yang diambil oleh Allah? Tanah, oh, tanah di sini nih, ya, daerah Tangerang Karawaci. Bukan, tanah yang sudah dipilih di sekitar Ka'bah. Ka'bah sudah ada, bangunan yang pertama Allah bangun itu Ka'bah.
di dunia ini. Sebagai ini akarnya dunia nih. Kalau Ka'bah nanti dihancurkan jalan kiamat oleh kaum-kaum apa tuh yang kecil yang dulu, nanti dia akan datang menghancurkan, menggali, goyang nanti tuh Ka'bah. Nanti kita bahas ya. Ini kajian tasawuf ini luar biasa ini. Nah kemudian setelah itu disuruhlah untuk menghormati Adam. Karena ruh lawamahnya lebih menguasai daripada diri jin, dia tidak mau sujud. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga karena tidak mau mentaati perintah Allah. Jadi sudah kehendak Allah. Sekian ratus ribu tahun sebelum adanya dunia, yang pertama Allah ciptakan adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab Asrarul Khalqi, rahasia penciptaan ya. Itu sebelum adanya Ars, sebelum ada Lahul Mahfuz, Allah sudah menciptakan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 40.000 tahun sebelum adanya Ars, Allah sudah ciptakan tuh, Masya Allah, ruh Nabi kita Muhammad. Nah, dari cahaya Nur Muhammad Allah ciptakan adanya Ars. Semua Allah ciptakan itu. Baru ya sekian ribu tahun lagi ada yang namanya dunia. Ya, itu ya. Jadi kenapa Allah menciptakan ya makhluk yang bernama jin yang dikepalai iblis yang tugasnya hanya menggoda manusia agar kehidupan kita ini beraneka ragam, diuji. Mana kamu kan tadi ya dalam surat Al-Mulk ya. Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Mana daripada ya kehidupan dan kita ini yang lebih baik amalnya. Diuji itu, wa nabluukum, diuji, kita diuji. Karena itu ingat bahwa Allah menghendaki segala sesuatu dengan kehendaknya. Tidak ada keinginan yang lain kecuali keinginan Allah. Agar apa? Agar manusia, agar semua ciptaannya berfikir tentang kekuasaan Allah. Ya, itu aja. Silahkan. Ada yang bertanya lagi? Masih ada 5 menit, 3 menit tuh. Jam 6. Silahkan. Fadal. Ada lagi? Ustaz, ada lagi bertanya? Ya, nanti kita bahas tuh bagaimana Allah menciptakan dunia ini, bagaimana Allah menciptakan yang namanya air, bagaimana Allah menciptakan yang semuanya ya. Jadi dalam kitab Tasawuf itu dijelaskan itu, Masya Allah. Nanti kita kaji lain waktu insya Allah. Saya akan bahas bagaimana berapa ribu tahun sebelum Allah ciptakan manusia adanya Ars seperti apa gambarannya, semuanya ada ya. Dalam kitab Asrarul Khalqi itu saya punya kitabnya itu. Jadi rujukannya itu semuanya dari Timur Tengah. Kita penjelasan kitab-kitabnya itu ya. Semua hampir dari sana semua, insyaallah. Jadi kita belajar pelan-pelan bagaimana kehendak apa Allah ciptakan, sehingga ya manusia harus bersujud, harus beribadah, termasuk makhluk yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah Allah, selalu mau mempelajari ilmu-ilmu Allah, sehingga kita tidak tersesat hidup di dunia dan di akhirat ya. Itu aja barangkali dapat sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pagi hari ini apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga Allah ridho kepada kita fid dunya wal akhirah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina 'alal islam was sunnah wa tawaffana 'alal iman wa taubah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا
وأولادنا وجماعنا وحديدنا وأهلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.